Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi ya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa bi'allahu wa kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Terima kasih sahabat semua atas kehadiran. Bentar, ini backgroundnya kok. Oke, saya mau masuk. Hari ini kita dipertemukan kembali untuk dalam sebuah suasana yang insya Allah Allah tuntun, Allah mudahkan kita bisa bersuara. Tidak semua ya diberi kesemangatan yang sama, tidak semua diberi gairah yang sama, tapi kita tidak perlu persoalkan yang menjadi hambatan bagi saudara-saudara kita lainnya yang kita harus syukuri tentu saja ketika kita diberi sebuah dorongan ya pada saat mungkin tidak semua bisa diberi kemudahan. Hal yang paling layak kita syukuri itu. Pada saat kita diberi semangat inilah, mari kita syukuri bersama dengan menggali, mentafakuri, merenungi setiap kata yang hadir, setiap ungkapan yang kita gali bersama. Semoga ini menjadi tuntunan buat kita semua, insya Allah. Jika itu sebuah kebenaran, tentu datang dari Allah Taala semata ya. Jika itu sebuah kebatilan, tentu harus menjadi hatian khusus untuk kita coba minta kepada Allah Ta'ala secara khusus agar Allah menjauhkannya. Rasa syukur inilah yang membuat kita kemudian dalam izinnya Dia Ta'ala semata menjadikan kita tidak pernah bosan untuk terus mengucapkan kalimat demi kalimat hamdalah kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau hari ini kita merasakan sukacitanya berinteraksi dengan ayat demi ayatnya, ungkapan demi ungkapan Allah Ta'ala, rasanya ya, sukacita itulah yang insya Allah akan memancing karunia Allah lainnya pada saat kita bisa mensyukuri dengan sebaik-baik rasa syukur. Mudah-mudahan Allah bukakan ilmunya, Allah ajarkan, membuat kita menjadi paham, menjadi semakin mendalami lautan pengetahuan yang tak terbatas dari setiap kata demi kata Allah Ta'ala. Jikapun saya mencoba menyampaikan apa yang hari ini saya pahami, tentu tidak mewakili seluruh kebenaran mutlaknya Allah Ta'ala tentu saja. Ini hanya secuil pengetahuan serpihan dari kemahaluasannya Allah yang maha mengajarkan kita ilmu. Kita ucapkan dengan doa yang khusus yang biasa Nabi Musa alaihissalam ungkapkan dengan kata-kata Rabbi syrahli sodri, karena kita betul-betul terus tidak pernah bosan berharap agar Allah anugerahkan kita kelapangan ya dari ruang kesadaran kita. Rasanya ya kita harus betul-betul menghadirkan sebuah kefakiran yang dalam eh, agar Allah menganugerahkan kita soder atau ruang kesadaran yang dilapangkan, diperluas. Kelapangan dan keluasan ruang kesadaran itulah yang insya Allah membuat kita cepat menangkap pengetahuan dari manapun sumbernya, dari lisan siapapun, jika kita betul-betul dalam izinnya, kemudian kita bisa menyampaikannya dengan baik, menyampaikan dengan benar dalam tuntunannya, tentu ini akan menjadi sebuah kemudahan buat kita menangkapnya. Kemudian kita berdoa juga yang Nabi Musa ungkapkan kata-kata wa yassirli amri, itu karena urusan kita hari ini adalah dalam rangka mengenali lebih dalam ayat demi ayatnya.
Wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qauli. Allah pun menghendaki kita tidak menyimpan sendiri apa yang kita sudah nikmati berupa pengetahuan Allah dari manapun sumbernya tadi saya sampaikan. Yang harus kita syukuri berikutnya adalah kita sampaikan kepada orang-orang sekitar kita terkait dengan apa yang kita pahami, tentu dengan doa terlebih dahulu. Wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisan yafqahu qauli, agar lisan yang kita miliki bisa terucapkan dengan kalimat-kalimat yang membuat orang-orang menjadi paham. Atau tulisan ya, dalam konteks hari ini biasanya kan apa yang kita pahami kemudian kita share dengan tulisan yang kita tulis. Itu hari ini kita akan membahas karena ada relasinya dengan related ya dengan momen Idul Adha kemarin, haji yang secara bahasa maknanya adalah qosoda yaksudu ya. Qosoda itu artinya yaksudu, al-maksud itu kita sering mendengar kata-kata apa maksud dan tujuan Anda hadir di tempat ini. Nah, maksud itu ya tujuan artinya. Jadi al-maksud itu tujuan. Hajja yahujju artinya sedang menuju sesuatu, menuju sebuah tempat yang seluruh umat baginda mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memiliki tekad kerinduan ingin hadir berkumpul di tempat yang Allah memang perintahkan sebagai bagian dari rukun Islam yang bernama haji itu, dan berkumpullah di satu tempat dari berbagai kalangan menuju ke titik yang sama, utamanya adalah di puncak ibadah haji bernama Arafah. Itu bentuk simulasi ya, simulasi perjalanan kita pun sebetulnya dalam kaitan dengan ayat Allah terkait dengan persoalan musibah ya, awalnya kalimat itu yang mengucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalimat ilaihi roji'un, kembali kepadanya, itu yang uh, faktualnya lah gitu. Perjalanan itu adalah perjalanan nanti di akhirat, perjalanan menuju Allah, datang dari Allah Ta'ala, tapi kemudian disimulasikan istilahnya itu melalui perjalanan haji. Kenapa haji itu seperti menjadi sebuah puncak ibadah dari semua ibadah wajib yang Allah embankan kepada setiap umat baginda Rasul? Karena di dalam ibadah haji itu sendiri mencakup seluruh ibadah-ibadah yang ditetapkan Allah di dalam rukun Islam kita. Ini yang menjadi pengantar ya, kenapa haji itu ditetapkan atau ditempatkan oleh kita semua sebagai puncak dari segala ibadah yang ada. Tapi tentu saja ya, namanya puncak itu seharusnya ketercakupannya terasakan oleh kita. Konsep syahadatnya harus kita temukan di dalam haji itu apa? Syahadat itu. Kalau kita pahami dari segi bahasa, syahadat itu adalah persaksian, maka datangnya kita ke tanah suci, menjalankan semua prosesi haji yang disyariatkan oleh baginda Rasul, itu wujud dari sebuah bentuk persaksian seorang hamba. Ya Allah, inilah hamba yang menyatakan dengan tegas, mengikrarkan, mempersaksikan engkaulah Allah. Karena itulah hamba datang ke rumahmu ya Allah. Jadi kedatangan kita ke rumah Allah itu sebagai representasi ya, yang bisa kita renungkan bersama terkait datang, dan Allah senantiasa memanggil untuk mendatanginya dan kita menyambut panggilannya Dia Ta'ala. Sampai panggilan sejatinya nanti pada saat kita melanjutkan perjalanan di alam berikutnya, dari alam barzah sampai ke alam kiamat dan mahsyar dan seterusnya, kita betul-betul datang memenuhi panggilannya.
Sehingga kedatangan kita di saat umroh atau di saat haji yang beberapa hari yang lalu kita saksikan bersama dari tanah air, mereka berkumpul 1,5 juta orang ya, kalau ada perhitungan. Tapi konon katanya 1,7 ya persisnya itu terbayang ya seperti apa nuansa eh, padang mahsyar yang nanti akan digelar dengan gelaran yang tidak jauh berbeda ya. Hanya di sana tidak ada tenda-tenda yang dipasang ya di padang mahsyar itu. Semua berdiri, eh, berhenti, menanti sebuah keputusan Allah yang kemudian bagaimana Allah memperlakukan setiap umatnya sejalan dengan amal demi amalnya. Nah, itulah yang dimaksudkan persaksian terkait dengan keesaan Allah, terkait dengan kehadiran Allah, terkait dengan ketuhanannya Allah Ta'ala semata. Saksi juga terkait dengan baginda Rasul. Maka ikrar persaksiannya adalah pada saat kita betul-betul taat dan patuh, tidak mempertanyakan semua apa yang Rasul ajarkan, kita datang, kita patuhi, kita taati semua prosesi demi prosesi haji yang awalnya memang datang dari ajarannya Ibrahim alaihissalam. Tapi Rasulullah menyempurnakan ajaran tersebut, kemudian ditaati. Itulah wujud persaksiannya kepada Rasulullah. Syahadat. Tentu saja sholat itu pasti ya ada di dalam momen ibadah haji. Zakat terkait dengan pensucian. Maka harus direnungkan bahwa tidak sekedar zakat itu secara formal mengeluarkan harta sedekah kepada orang yang berhak menerima zakat dari 8 golongan. Tapi zakat juga lebih luas, maknanya adalah sebuah wujud pensucian. Maka harus direnungkan oleh para jamaah haji sebetulnya ya, atau yang kita sudah punya niat haji, atau juga renungan bagi yang pernah berhaji, hal apa saja yang ketika kita dimudahkan untuk sampai ke tanah suci itu, kemudian dalam perjalanan tersebut, Allah dengan sukacitanya ya, memurnikan jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Hilangnya sebagian harta, ketinggalan barangnya, atau sakitnya yang diderita, harus kita pahami ya sebagai sebuah mekanisme yang indah sebetulnya, yang Allah Ta'ala lakukan ketika sang hamba itu disucikan sesuci-sucinya secara perlahan. Sakit itu pensucian jiwa. Beban beratnya, lelahnya yang bertubi-tubi, panas yang menyengat, itu semua adalah momentum yang indah pada saat kita sebagai hamba dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Hilangnya sebagian harta misalkan, atau uh, apalagi suasana di sana itu betul-betul kalau kita bisa menapaki langkah demi langkah dalam perenungan, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada sebuah peristiwa yang mengecewakan di hadapan kita. Sistem misalkan yang masih belum rapi, pengaturan yang belum juga benar ya, jangan tunjukkan kita kekecewaan dan amarah, kita harus malu. Kita sedang di rumah Allah, di tanahnya Allah Ta'ala yang tersuci, dan kita ingin mengotori dengan amarah kita, dengan kecewa kita, dengan protes kita. Boleh protes, boleh menyampaikan kesalahan karena ada sistem yang tidak terwujudkan baik, tapi hati-hati memang. Amarah yang meluap, prasangka buruk sebelum dipastikan penyebabnya kenapa, kemudian sudah dilemparkan kepada pihak-pihak yang kita anggap layak bertanggung jawab, tapi kemudian kita lupa bahwa di saat itulah Allah sedang menguji sejauh mana kita terima dulu ridho dengan apa yang Allah hadirkan, baru kemudian kita mencari tahu, menemukan jalan keluar kalau ada sebuah persoalan hadir, kan begitu yang diajari oleh baginda Rasulullah.
begitu emosi meluap. Saya nonton video atau YouTube ya terkait dengan berita-berita haji itu disiarkan oleh channel tertentu yang isinya kritik terus ya, tapi nadanya nada-nada mencemooh, aduh saya sayang sekali gitu ya. Tidak seharusnya seperti itu. Oke, memang masih ada kekurangan dari pemerintah misalkan, tapi juga tidak semuanya dilemparkan. Ada pasti faktor-faktor lain yang harus menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya, utamanya bagi penyelenggara hajinya lah, betul. Tapi cara kita mengungkapkan kritik itu yang memang kalimat yang Rasul ajarkan ya, atau Quran lah yang menyebutkan wa'muru nabil ma'ruf wanhauna 'anil munkar, itu perkara penting ya, menyeru kepada kebaikan dengan cara yang ma'ruf, kalaupun menghadapi kemungkaran dan kita tentang pun harus dengan cara yang baik-baik. Itu persoalan zakat ya. Saum tentu saja ya. Menahan diri itu asalnya, makna saum itu menahan diri. Banyak hal di tanah suci itu kita dituntun oleh Allah. Baginda Rasul juga menuntun kita bagaimana kita belajar menahan diri dari semua hal yang Allah ujikan. Itu ujian yang Allah hadirkan. Bukan ini ya, bukan wujud pembelaan diri bahwa semua yang jelek itu harus disikapi dengan ridho, dan enggak, tetap apapun kesalahan manusia, bagi kita sebagai hambanya menghadapi peristiwa tersebut harus kita mulai dengan sudut pandang, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi, apapun bentuknya, entah ada skandal atau ada kecerobohan, ada kelalaian, ada sebuah peristiwa kesalahan manusia, tentu itu memang menjadi catatan. Tapi di balik itu semua kan Allah izinkan hadirnya peristiwa yang tidak menyamankan itu. Itulah menahan diri, bagian dari saum dan haji tentu saja. Itu. Nah, di dalam satu ibadah haji ini ada tempat yang menjadi bahasan kita semua, yaitu yang kita sebut sebagai Ka'bah Al-Mukarramah ini. Nah, ini kemarin ada obrolan dulu dengan panitianya, Mbak Siti, panitia intinya, yang satu-satunya di only one, yang bukan yang lain pun membantu ya, insya Allah Mbak Siti ya. Tapi ada obrolan terkait dengan eh, perkara Ka'bah dan kiblat. Kenapa Ka'bah itu dibangun dengan bentuk kubus seperti itu? Kenapa tidak segitiga, 5 segitiga seperti bangunan yang ada di piramida Mesir misalkan? Kenapa pusatnya tidak berbentuk wujud eh, bangunan berbentuk manusia misalkan, atau bentuk-bentuk lain? Tapi kenapa wujudnya adalah berbentuk kotak seperti itu? Dan kemudian mengapa itu di diposisikan sebagai pusat arah tujuan yang disebut sebagai kiblat? Saya akan coba juga membahas dari sudut pandang Ustadz Nukman terkait dengan pembahasan persoalan ini ya. Uh, jadi yang hari ini kita gali bersama adalah perkara bagaimana kita memandang sebuah kiblat itu menjadi tempat di mana semua arah wajah kita dihadapkan kepada satu titik gitu. Jadi kiblah itu dalam arti juga sama, maknanya adalah eh, penghadapan. Di kata kobila itu juga disebut menghadap, mengarahkan diri yang dihadapi kepada yang dihadapi. Kata muqabalah itu artinya penghadapan ya. Taqabala
itu saling menghadap. Takobbala itu artinya juga saling memeluk, malah itu sesuatu yang mengikat gitu, mengikat, menghadap, kemudian mendekat kepada yang dituju. Sejalan ya dengan kata haji tadi juga, bermaksud, bertujuan. Karena hidup ini harus punya tujuan, kan tentu saja ya. Maka ketika tujuannya benar, arahnya benar, itu akan semakin menjadikan kehidupan kita semakin lama semakin dekat, semakin dekat, semakin terasa ya. Buah daripada sebuah kedekatan itu tentu kita menikmati. Jadi kalau kita hari ini setiap hari tidak bosan untuk kemudian bermohon pada Allah Ta'ala agar Allah anugerahkan kita sebuah kenikmatan yang kita sebut siratal mustaqim, maka wujud kenikmatan itu harus kita pahami adalah pada saat penghadapan wajah kita hanya kepada Dia Ta'ala. Jadi kata-kata an'amta alaihim di dalam ayat Al-Fatihah itu kan menjelaskan ya bahwa itu tujuan utama kita, merasakan jalan menuju Dia. Makanya konsepnya jalan itu adalah dengan kata sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim itu uh, tidak saja kita pahami hanya terkait dengan jalan yang nanti akan kita tempuh di akhirat nanti. Siratul Mustaqim itu sebuah jalan yang membentang dari titik di mana hari ini kita berpijak, dari detik di mana kita duduk bersama ini, itu kalau arahnya benar, insya Allah kita sedang ada di dalam Siratul Mustaqim. Kita uji ini, benar nggak kita sudah ada di dalam perjalanan yang dalam kacamata Allah ditetapkan sebagai al-mustaqim ini? Maka jawabannya ada di ayat sebelumnya, sesudahnya kan. Jalan siratal mustaqim yang hari ini hamba tempuh ini ya Allah, pada saat dalam perjalanan ini, an'amta alaihim, ada dari sebuah jalan yang penuh dengan kenikmatan dan kita mampu menikmatinya gitu. Ada jalan kemewahan dan kita melihat orang tersebut tidak menikmati kemewahannya, ya pasti bukan jalan yang benar. Tapi ada sosok hamba yang penuh dengan keterbatasan secara finansial, tapi kemudian dalam setiap sujudnya misalkan menemukan kenikmatan yang tak terbayarkan oleh harta apapun, tunduk patuh dan betul-betul merasakan kehadirannya Dia Ta'ala pada saat sujud, dan di situ dinikmati sepenuhnya momen itu, saya yakin beliau ada di dalam Siratul Mustaqim. Jadi itu yang harus kita petik ya. Haji bermaksud mengarah kepada satu titik tujuan, walaupun memang momentum besarnya ada di Arafah, itu di Arafah itu lebih ke berhentinya gitu. Tapi kalau menujunya, kiblatnya, tetap menjadikan Ka'bah sebagai pusat, kalau dalam bahasa Ustadz Numanto, pusat gravitasinya, kemudian pusat persatuannya, jadi sebagai tujuan penghadapan kita menuju ke satu titik tersebut gitu. Jadi itu uh, berbentuk Ka'bah itu kalau kata Ustadz Numan sih karena tidak tidak membedakan arah gitu. Tidak ada ornamennya, tidak ada di dalamnya, tidak ada bangunan apapun ya. Betul-betul sebenarnya menyimbolkan sebuah kesederhanaan ke apa adaannya gitu. Walaupun hari ini ya kaligrafinya memang mewah ya, itu karena dibuat dari benang emas. Tapi tidak kita terjebak di ornamen kaligrafinya. Yang harus kita lihat, Ka'bah itu yang menjadi tujuan penghadapan wajah itu adalah wujud rumahnya Dia Ta'ala itu, indahnya bukan sekedar indah secara visual, tapi keindahan bangunan Ka'bah itu karena disitulah gambaran yang bisa kita maknai terkait dengan apa yang kita sebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Ini harus kita pahami bersama juga ya, bahwa pengertian rumah Allah
yang menjadi arah tujuan itu. Bukan di rumah wujud fisiknya, tapi di sang pemilik rumahnya itu gitu. Jadi penghadapan wajah kita bukan sekedar kita menghadapkan secara fisik kiblat badan kita, arah pandang kita kepada satu titik bernama Ka'bah itu, tapi yang harus kita pastikan, kita renungkan adalah pada saat badan ini, fisik ini, jasad ini menghadap kepada Ka'bah, jiwa kita menghadap kemana gitu. Kepada seharusnya menghadap kepada sang pemilik Ka'bah. Ini Allah tuh buat saya sangat indah ya, sangat akurat gitu, memberikan penggambaran ya namanya Allah sang pencipta segala sesuatunya ya, tentu menciptakan skenario juga dengan sebaik-baik rancangan. Kenapa berbentuk Ka'bah, berbentuk kubus ya? Karena itu menyangkut empat sudut, empat elemen lah, empat sisi itu ya. Saya sebutnya empat sisi, empat elemen yang ada di dalam fisik diri manusia yang kita sebut sebagai udara, tanah, air dan angin ya atau debu udara itu dengan angin sama ya, udara, air, api dan tanah, itu empat elemen itu. Tapi penghadapan hakiki kita bukan kepada bendanya. Jasad dituntun oleh Allah untuk menghadapkan secara fisik kepada satu arah, tapi sang jiwa dituntun oleh Allah untuk apa coba? Kalau ada di depan Ka'bah secara fisik, seharusnya yang kita temukan, kita rasakan adalah secara dalam jiwa kita, merasakan kehadirannya. Karena itu rumah Allah, Allah ada di dalam kehadirannya dimanapun sebetulnya ya. Tapi menggunakan Ka'bah itu sebagai ininya, sebagai simbolisasinya gitu. Merasakan nggak kehadirannya? Semoga, maksud saya gini, semoga dari pengalaman menjadikan fisik kita betul-betul sampai pada titik ujung puncak tujuan kiblat sedekat-dekatnya jarak dengan Allah Ta'ala, bahkan bisa menyentuh batu Ka'bahnya, seharusnya sejalan dengan badannya yang mendekat sedekat-dekatnya kepada tujuan dari semua arah menuju ke titik yang sama bernama Ka'bah itu, kiblat semua arah, pun hati kita menghadap kepada yang tunggal itu. Nah, banyak orang yang memutari titik tersebut, memutari Ka'bah tersebut, tapi hatinya sedang memutari dunianya gitu. Hatinya sedang memutari pekerjaannya, hatinya sedang memutari mentawafi urusan-urusan rumah tangganya, hatinya sedang mentawafi persoalan kekurangan hartanya, hatinya sedang mentawafi memutari persoalan-persoalan apa yang terjadi bagi terhadap anak-anaknya, terhadap rekan pekerjaannya, rekan bekerjanya, terhadap tetangga dan semuanya. Ini yang menjadi catatan untuk semua ya. Jadi pada saat kita sedang duduk bersimpuh, badan kita terfakur di hadapan Ka'bah, seyogianya ya jiwa kita pun betul-betul merasakan penghadapan kepada yang satu itu. Ini antara pikiran yang yang berseliweran semua dunia kita, urusan dunia kita kan nggak berhenti-berhenti ya. Dari persoalan uh, pagi bangun tidur yang terpikirkan adalah urusan tetangga misalkan. Begitu bangun sebentar yang dihadapkan urusan anak-anaknya, kemudian ketemu orang tuanya, ada masalah lagi. Semua urusan dunia ini kan menggelayuti kita ya. Nah, Allah tuh sebenarnya menuntun kita coba di dalam satu kali 24 jam ada 5 momen penghadapan wajah kepada yang satu aja. Bisa nggak gitu? 5 menit, 6 menit,
10 menit jika mau gitu. Itu penghadapan itu dihadapkan pada yang satu dulu, jangan dihadapkan pada urusan lain. Nah, Allah tuh membuat tidak menuntut banyak ya, karena Allah juga zat yang tidak butuh persembahan hamba ya. Tapi Allah tuh mempersilahkan, hei hamba, ini simbolisasi dari sebuah Ka'bah yang kau jadikan sebagai kiblat kehidupan ini. Jadi bisa nggak meluangkan momen sejenak sesaat menghadapkan wajahmu sekaligus menghadapkan hatimu kepada sang pemiliknya. Jasad menghadapkan kepada batu Ka'bah itu, hati menghadapkan diri kepada sang pemiliknya dari rumah Allah itu. Kalau sudah terjadi sebuah penghadapan seperti itu, maka jarak itu Allah potong. Saya yakin ya, kalau kita tafakur di rumah kita masing-masing, duduk sejenak, bagi yang sudah punya pengalaman memenuhi panggilan kan lebih terasa ya. Kenapa itu kemudian menjadi anjuran ya? Alih-alih haji memang meluangkan waktu dan harta yang tidak sedikit, kesempatan juga sedikit, 15 tahun bahkan atau 20 tahun di tempat lain di Sulawesi, Makassar katanya 20 tahun ya antriannya itu. Ya walaupun sekarang katanya bisa dipotong jadi 16 tahun semua ya diratakan. Tapi kan bukan waktu yang sebentar ya. Nah, alih-alih haji sesuatu yang berat, ya mudah-mudahan ada rezeki untuk berangkat umroh itu. Untuk bagaimana sang jasad ini dipersilahkan merasakan secara physically sebuah tujuan arah menuju satu titik dan betul-betul berjalan dari tanah air ya tentu pesawat dulu, kemudian pakai bis sampai di kota Mekah, melaksanakan umroh dan merasakan secara fisik jasad itu ada di puncak tujuan semua umat baginda Rasul di dalam menghadapkan agar si jasad merasakan sedekat-dekatnya dengan rumah Allah sebagai simbol dari kita seharusnya merasakan kedekatan secara jiwa kita dengan sang pemilik rumah Allah. Jadi itu ya konsep Ka'bah itu. Dan datang dengan apa adanya, pakaian itu juga harus sesuai dengan yang dituntun. Itu simbol ya, misalkan dua helai kain ihram itu bagi laki-laki, perempuan harus mengambil makna yang sama gitu. Walaupun pakaian perempuan lengkap, tapi harus merasakan dua helai. Jadi kedua helaian itu simbol kesederhanaan yang total. Tidak dijahit, tidak dibikin variasi-variasi yang bermacam-macam. Pada saat dunia menempatkan fashion yang bagus itu yang punya corak, warna, keindahan, kemewahan, kemegahan yang betul-betul simbol dunia sekali. Tapi begitu menghadap kepada zat yang satu melalui rumahnya, datang sebisa mungkin bahkan bagi laki-laki itu untuk tidak membawa apapun, tidak membawa perhiasan, tidak membawa kemewahan, tidak membawa kebanggaan, duduk bersama, tawaf bersama dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi sekalipun, nggak peduli, yang penting semua melaksanakan tawaf bersama-sama, duduk bersama-sama, merasakan keheningan bersama-sama di depan sang pemilik rumah tersebut. Jadi simbol kesetaraan. Jadi simbol penghadapan yang satu, Ka'bah juga menggambarkan simbol kesetaraan di dalam menghadapnya. Oke, di hotel di belakang ada hotel Istana Raja misalkan. Para tamu-tamu kerajaan Saudi dijamu menginap di hotel tersebut. Silakan. Istana Raja tersebut. Ada kemewahan itu silakan. Tapi kalau ingin merasakan dekat dengan Allah, turun semua ke bawah. Tidak ada fasilitas lebih. Oke, misalkan kalau tamu kerajaan dipersilakan masuk ke dalam Ka'bah.
itu pun kan juga sesaat ya. Dan apa yang bisa dibanggakan dari bisa masuk ke dalam Ka'bah ya? Kecuali mungkin ujian lagi buat sebagian kalangan. Ada kebanggaan menjadi tamunya kerajaan bisa memasuki Ka'bah. Tapi kalau hatinya tidak sampai kepada sebuah ketakjuban yang dalam, kehadiran apa ya, rasa dekat yang dalam dengan Allah Ta'ala ya sama saja kan. Tapi orang-orang yang tidak punya kemampuan, terbatas sekali finansialnya, datang umroh juga bisa jadi diberangkatkan, difasilitasi, begitu memandang Ka'bah langsung terasa betul air mata bercucuran, apa tangisan yang panjang, syukur yang dalam, merasa dekat dengan Allah kan itu perkara lain ya. Semua berhak merasa dekat dengan Allah. Jadi kesetaraan itu penting ya. Dan datang menghadap kepada Sang Maha, Allah menghendaki kita tidak memakai perhiasan, tidak memakai wewangian, tidak memotong apapun yang melekat di tangan kita. Kan simbol ya. Hei hamba, engkau datang tidak perlulah menunjukkan kehebatanmu, kecantikanmu, kerapihan rambutmu, dan lainnya. Silakan bebas dengan tanpa harus ada yang dirubah. Itu simbolnya sebetulnya. Jadi, uh, situlah ya, kenapa Ka'bah itu menjadi perkara besar ya, yang tidak bisa kita abaikan fungsinya. Itu Mbak Siti dan lainnya rasanya ya. Mari kita buka ayatnya. Maaf, tadi mau buka ayat. Aina matuwallu sebentar dari surat Al-Baqarah berapa tadi, Mbak Siti? 190. 150. Sebelum 150. 115. 115. 115. Nah ini yang krusial, bukan krusial lah, yang bisa menguji akidah kita ketika ada sebuah ungkapan wajah. Apa sih sebenarnya pengertian dari wajah Allah itu? Fa'ainama tuwallu fasamma wajhallah. Walillahi al-masyriq wal maghrib. Kan sebetulnya bisa kita lihat kok agak sedikit berbeda konsep ya gitu. Kalau selintasan ya. Satu sisi Allah itu ada dimanapun gitu, tidak bertempat dalam sebuah ruang ya. Kemanapun menghadap, ayat ini menegaskan sebentar ini. Kemanapun menghadap, maka Allah menyatakan dengan tegas, disitulah wajah Allah. Wajah itu sama nggak dengan fisiknya? Apakah wajah itu, wajhullah ini di sini kalimatnya, itu sejatinya apa sih sebenarnya? Esensi, hakikatnya apa sebetulnya? Kenapa milik Allah timur dan barat? Jadi Allah itu meliputi segala arah kan. Allah tuh zatnya yang tunggal. Tapi bagaimana kita memberi pemahaman kepada anak-anak kita misalkan atau orang-orang yang bertanya, kalau Allah zat yang tunggal, kemudian Allah ada di mana-mana, Allah adalah di langit dan di bumi, Allah di barat dan di timur, sebenarnya Allah itu seluas apa gitu kan? Se, se apa ya? Kalau Allah maha luas misalkan, seluas apa? Seluas meliputi seluruh alam semesta ini, zatnya bagaimana sih sebetulnya kan gitu.
tadi Rasul langsung ya menuntun kita kan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jadi bertafakurlah, merenunglah, berfikirlah yang dalam terkait dengan ciptaan Allah, tapi jangan bertafakur memikirkan tentang zat Allah. Jadi kalau kita berbicara lillahil masyriq wal maghrib, maka kita bisa katakan terkait dengan kuasa Allah, zatnya memang melingkupi semua hal. Tapi seperti apa wujudnya, jangan pernah bisa kita maknai. Memang tidak pernah bisa mampu kita maknai terkait dengan Allah itu di mana sih sebetulnya gitu. Katanya Allah ada di mana-mana, tapi Allah kok tunggal gitu. Ya sebenarnya kan kalau hari ini bisa kita gambarkan Allah di sebuah tempat, kalaupun harus kita paksakan menempati sesuatu ya. Tapi bagi Allah gampang kan untuk bisa mengetahui segala arah, segala keadaan, segala tempat. Kalau ibarat hari ini adalah menggunakan mata yang diciptakan oleh manusia bernama CCTV misalkan, sehingga semuanya terpantau sampai sedetail-detailnya, ya itu kan upaya kita untuk memaknai ya kemahatauannya Allah untuk segala hal. Tapi tidak seperti itu juga kan. Nah, di sini Allah menegaskan terkait wajahnya. Jadi wajahnya dengan Allah secara zat itu berbeda, harus difahami berbeda. Jadi yang di mana-mana itu wajahnya. Wajah itu terkait dengan penghadapannya. Jadi kita bisa menghadap Allah dari segala arah sebetulnya. Artinya Allah tuh ada dimanapun juga. Dalam arti kalau kita menghadapkan wajah, mau ke barat ke timur, wajahnya itu bisa kita temukan lah dalam bahasa simpelnya ya. Tapi sejatinya, apakah zat Allah terkait dengan wajahnya? Ya tidak. Makanya ada persoalan di dalam logika berpikir kita. Kalau kita membincangkan terkait zat Allah, betul-betul sampai kapanpun tidak akan pernah sampai kepada diri kita pemahaman yang tepat. Maka Allah menggunakan kata wajahnya itu untuk menjelaskan perkara bukan sisi Allah sebagai zat, tapi sisi Allah yang kita bisa capai, kita bisa raih. Jadi makanya bahasanya kita bukan melihat Allah secara zat, ya, tapi melihat wajah Allah. Cuma hal yang paling penting untuk kita maknai adalah ketika kita menghadap dengan satu arah kiblat, titik yang satu, kemudian kita membayangkan kepada yang satu itu ada sang pemilik yang satu, dan kalau kita buka mata tetap tidak terlihat kan, karena secara visual memang tidak lihat, bahkan kalaupun kita di depan Ka'bah sekalipun secara visual kan juga tidak melihat seperti apa wajahnya kan gitu. Sehingga yang bisa kita ungkapkan adalah pengertian wajah itu merasakan kehadirannya. Kadang gini, seorang anak kecil, contoh soal ya, anak kecil yang sedang mencari ibunya, hanya karena sang anak itu betul-betul mencintai ibunya dan mengenal betul ibunya itu, karakternya, sifatnya, dan kemudian betul-betul tahu yang dipakai oleh ibunya, pakaiannya, milik ibunya yang mana saja, betul-betul bahkan topinya atau misalkan aksesorisnya, kerudungnya, jilbab dan lainnya, hafal betul gitu. Ketika sang anak itu bangun tidur misalkan, kemudian kaget di sebelahnya yang biasa semalam ibunya mendampingi tidak ada, tapi begitu melihat bajunya, baju milik ibunya itu, sudah tenang gitu.
karena tahu ibunya ada walaupun tidak kelihatan saat itu. Jadi pengertian wajah Allah itu saya bisa bisa analogikan adalah merasakan kehadirannya, kedekatannya, walaupun secara visual tidak tampak wujudnya. Jadi wajah itu bukan terkait dengan zat Allah, tapi terkait dengan ketika logika berpikir kita mengatakan, ya Allah, hati saya mengenalimu, memandang wajahmu yang betul-betul secara visual tidak bisa tergambarkan dengan apapun, tapi secara hati merasakan kehadiran. Itu yang saya bisa sampaikan ya, untuk membantu memahami kenapa ini digunakan kata-kata bukan fasammallah langsung, disitulah Allah gitu. Tapi fasamma wajhullahi. Jadi ada kata wajah. Wajah itu kan satu bagian kalau dalam badan kita kan wajah itu ada di muka kita gitu. Tapi muka itu sesuatu yang tampak terlihat kalau kita berhadapan wajahnya kan gitu. Tapi terlihat begini dalam tanda petik ya. Tentu bukan terlihat secara visual, tapi terlihat secara maknawi, merasakan kehadiran. Seperti itu yang saya bisa maknai ya. Ada juga yang menggunakan kata wajah ini disimbolkan sebagai wujud apa yang bisa di... Sebentar. Oh, bukan dari sini ya. Bukan. Oke, ini aja. Pen up. Kok jadi ke sini? Oh, gini. Ya. Nah, ini. Jadi, pengertian fastamma wajhullah ini bukan terkait zat Allah, tapi terkait wajahnya ini adalah asma, sifat, dan af'al. Nah, ini nih agak sedikit sebentar. Saya ganti dulu warnanya. Ya, gimana cara merubah? Oke, bentar. Saya tahu gitu hapus dulu karena tulisannya terlalu bukan zat Allah, tapi asma, sifat, dan af'al, perbuatan. Jadi wajah Allah itu lebih ke sini gitu. Jadi bukan zat Allah, wajah Allah tidak. Tapi ini. Jadi sesuatu yang bisa dirasakan, dipahami, dimaknai, bahkan disifati. Itu wajah Allah tuh yang itu sebetulnya. Maka ketika kita bisa duduk di tanah air masing-masing, di rumah masing-masing, jauh dari Ka'bah secara fisik, tidak bisa merasakan kedekatan secara fisik dengan Ka'bah dan sang pemiliknya, sejatinya Allah tuh menghadirkan Dia Ta'ala melalui wajahnya dalam wujud merasakan kehadirannya dimanapun. Itu akhirnya ya pengertiannya. Merasakan kasih sayangnya Allah, bagaimana Allah menuntun kita, bagaimana ketika kita merasakan kedamaian, hakikatnya kita harus yakin, hakul yakin, damai yang Allah hadirkan, ketika kita merasakan tentram yang Allah hadirkan, ketika merasakan sebuah kenikmatan yang Allah
hadirkan, anugerahkan, dan betul-betul merasakan kehadirannya. Di sini aspek ininya nih, aspek asma sifat, ini wajah Allah tuh ini. Maka make sense, dimanapun menghadap, disitulah merasakan asma sifat-sifat Allah di situ, kehadiran Allah di situ, dan segalanya. Masih ingat ya kisah teguran Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, dalam sebuah riwayat ya hadis qudsi ini. Kenapa engkau tidak menjenguk aku ketika sakit? Ada kalimat begitu. Musa ditanya apa ditegur mungkin lah namanya bahasa teguran kasih sayang ya. Wahai Musa, di mana engkau gitu? Ketika aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku? Musa kemudian menjawab, ya Allah, bagaimana aku menjenguk engkau yang maha kuat, maha kuasa segala sesuatu dan tidak pernah merasakan sakit sedikit pun? Bagaimana caranya memang merasakan kehadiran apa, merasakan apa menjengukmu gitu. Kata Allah, lihatlah seorang hamba yang sedang sakit dan jenguklah. Ketika engkau menjenguknya, engkau sejatinya sedang menjenguk aku. Itu kan menunjukkan aspek wajah Allah ya. Di dalam sakitnya saudara kita, dan Allah menganjurkan untuk menjenguk sebagaimana Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mensunahkan kita untuk biasa menjenguk saudara kita yang sakit, kita sedang menjenguk Allah gitu. Tentu bukan zatnya sedang sakit ada di situ, naudzubillah ya. Kita nggak boleh memandang orang sakit zatnya Allah. Tapi ada wajah Allah di dalam diri seorang hamba yang sedang sakit. Apa wajah Allah yang sedang Allah ingin tunjukkan? Kasih sayang kita, datang menjenguk, menghiburnya, mendoakannya, menyampaikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Itu kan menggambarkan terkait Allah Ta'ala yang maha kasih sayang itu. Jadi itu ya, jadi kita tidak perlu mempersoalkan zatnya di mana, positioningnya di mana, karena Allah yang di langit, yang di timur dan barat itu seperti apa, bukan sekali lagi bukan terkait zatnya yang tidak pernah bisa mampu kita persoalkan dan Allah tidak menempati tempat manapun secara zat, tapi wajahnya ada di manapun gitu. Innallaha wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Itu satu hal ya. Satu lagi, saya mau nutup dulu dengan ayat berapa lagi tadi, Mbak Siti? Ayat 117. 150, Ustaz. Kok 150? Jauh amat loncatnya. Emang jauh ya. Oke, sebentar. 140, 150. Oh, ini tentang Syatral Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum. Ini kan terkait dengan peristiwa ini ya, peristiwa pengalihan kiblat gitu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Jadi ada wajah Allah, kita menghadapkan diri kita kepada wajahnya, ada juga yang disebut sebagai wajah kita, yang wajah kita harus dihadapkan pada Dia Ta'ala gitu. Ini kan wujuh hakum di sini terkait dengan sebutan wajahnya kita semua nih. Ya, makna wajah di sini kan penghadapan berarti. Alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum fala tahsyauhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Allah sedang menguji kepatuhan para sahabat Rasulullah pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu terkait dengan
pengalihan kiblat itu berputarnya 180 derajat katanya. Di waktu zuhur ada yang menyebutkan waktu asar yang dikenal kemudian tempatnya diabadikan bernama Masjid Kiblatain. Sayangnya ketika umroh jarang yang kemudian bisa turun ya. Mungkin keterbatasan waktu sehingga tidak semuanya bisa dan memang juga tidak menjadi sesuatu yang bernilai sunnah dalam arti ada sesuatu yang bisa diraih di sana ya secara ininya. Karena yang disunahkan untuk turun dan sholat 2 rakaat itu di Masjid Kuba. Tapi di Masjid Kiblatain sebenarnya lebih kepada sejarah. Tapi kalau memungkinkan, kalau saya sih sebetulnya menganjurkan ya, sebisa mungkin untuk melihat bagaimana mekanisme perubahan kiblatnya itu. Apa yang disebutkan 180 derajat itu berarti imamnya berputar ya. Nggak tahu makmumnya seperti apa berputarnya gitu. Apakah langsung ke belakang atau bagaimana. Nah, saya belum 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 ini ya, belum menggali ya secara visualnya bagaimana Rasulullah itu ketika mendapatkan wahyu terkait pengalihan kiblat ini kalau memang 180 derajat apakah Rasulullah balik kanan kemudian yang tadinya di depan begitu balik kanan menjadi paling belakang kemudian Rasulullah berjalan ke depan menjadi imam yang paling depan dari arah belakang atau Rasulullah bergeser balik kanan dan para jamaahnya yang memutar ke belakang. Nah, itu saya belum belum kepikiran ya mau menggali meriset itu seperti apa sih ininya teknis saat itu bagaimana saat Rasulullah itu mengalihkan kiblatnya. Kenapa kok ada hand ini ya? Oh, posisi ini pakai gerakan tangan bisa bikin hair. Jadi penasaran. Tiba-tiba aja ada tangan. Oke, itu ya, Mbak Siti ya. Eh, ayatnya ini kalau dilihat dari sejarahnya peristiwa apa nih? Iya, ini kan awalnya dari sini sebetulnya ayatnya dari 148. Al-haqqu min rabbika wa tarun tarun. Oke, iya. Saya lupa ya, ayat terkait kiblat itu emang di sini ya atau ada ayat yang lain? Coba nanti saya coba lacak lagi. Al-Baqarah kan betul ya? Terkait dengan asbab nuzulnya, ada yang tahu asbab nuzulnya surat ini? Sebentar. Kalau ini tafsir jalan lain menyebutkan berkuat agar Yahudi imun musyrik. Oke, ya ya ya. Oke, boleh. Saya menunggu silakan kalau ada yang mau merespon dari baik dari ayat ini atau pembahasan tentang perkara kiblat tadi. Silakan, Bangga. Saya kembalikan ke Mbak Siti. Baik. Iya Ustadz, kalau dari apa ya, isi dari Al-Baqarah ini di awal dari eh, kitab petunjuk ya, Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia Hmm, untuk menjadi takwa ya, dengan reminder bisa terjaga gitu ya, dengan ada beriman kepada yang gaib, kemudian mensedekah apa, menginfakkan harta, kemudian detail ke dalam eh, em, langsung tentang syariat sholat juga di awal Al-Baqarah. Kemudian di sini masuk sub detail lagi dari
bagaimana dalam beribadah menghadapkan wajah Allah gitu ya. Hmm. Tidak hanya dalam sholat, kemudian bagaimana syariat awal yang di awal Islam di masa Rasulullah itu menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian berpindah ke Masjidil Haram ya. Jadi itu sama sekali eh, titik wajah Allah itu em, apa eh, bagaimana Allah menentukan poros itu kemudian berubah gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa juga ya dari Hmm. apa sejarah bapak para nabi, Nabi Ibrahim yang kiblat awalnya kita ini bagian dari Millata Ibrahima, kemudian kembali bahwa kemudian Allah memilih Masjidil Haram ya, em, Ka'bah sebagai pusat kiblat yang baru untuk seluruh umat Islam hingga akhir zaman gitu ya. Ini mungkin saya ingin bertanya gitu ya. Ada dua hal gitu ya yang dari rentetan surat Al-Baqarah ini, kemudian di juz kedua ini detail gitu ya membahas tentang eh, pusat dari ketauhidan, simbol simbol dari persatuan Allah mem- mem- apa, membuat Islam ini sebagai kiblatnya itu yang sebelumnya di Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram gitu ya, maksudnya dari istilahnya susunan Al-Baqarah yang panjang ini sampai ke detail-detailnya tentang pusat dari sumber pusat ketauhidan gitu ya. Itu satu dari komponen panjangnya surat Al-Baqarah ini yang dari iman kepada yang gaib, sholat, kemudian sampai ke penjelasan detail dari ketauhidan itu sendiri. Terus yang kedua, em, bagaimana Allah bisa membuat sebuah aturan yang tadinya berkiblat di Masjidil Aqsa kemudian berubah ke Masjidil Haram gitu ya Ustadz. Eh, Kenapa ada proses transisi kiblat gitu ya? Eh, Kenapa nggak dari awal Allah langsung ke Masjidil Haram aja ya gitu? Walaupun nanti ada penjelasan semua adalah apa bagian dari ujian siapa yang mengikuti Rasul Hmm. seperti itu. Kenapa Allah tidak langsung ke Masjidil Haram gitu, yang membangun juga Nabi Ibrahim gitu. Maksudnya yang membangun kembali Nabi Ibrahim. Iya, Hmm. gitu. Uh, Pernah mendengar istilah tangga Yakub nggak? Tangganya Belum, Nabi Yakub belum Ustadz. itu ada posisi tangga Yakub itu lokasinya ada di ini di Masjidil Aqsa di Kubah As-Sokhro itu. Jadi tangga itu kan untuk naik Mi'raj gitu. Makanya kemudian Rasulullah pun kenapa tidak kalau pertanyaan itu ditanyakan ya oleh Mbak Siti barusan, saya pun bisa nanya balik, kenapa kemudian Isra Mi'raj itu menuju Allah itu tidak langsung dari Ka'bah naik ke atas gitu? Kenapa harus ada mekanisme Isra dulu, baru ada Mi'raj gitu? Isra itu kan perjalanan darat, perjalanan horizontal dulu ya, baru perjalanan vertikal gitu. Kalau memang pada akhirnya porosnya adalah di Ka'bah misalkan, peristiwa Isra Mi'raj itu kapan? Itu kan sebelum perintah penghadapan kiblat yang digeser ya. Itu karena itu awal mula perintah sholat di Isra Mi'raj. Kalau tadi itu surat Al-Baqarah 144 Bas itu ya, yang terkait dengan ayat yang turun saat di mana Allah memerintahkan perubahan kiblat ini.
Jadi di sini memang diriwayatkannya ada kegundahan gitu. Pada saat awalnya sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa itu masjidnya yang dirintis dari sejak Nabi Yakub alaihissalam, tempat ibadah itu gitu. Jadi tentu ya para nabi itu pasti oleh Allah dituntun untuk membangun istilah dalam bahasa Alkitab itu altar atau tempat mihrab, tempat bersujud. Itu sujud tuh konsepnya udah ada ya. Salat itu juga udah ada jauh sebelum Rasulullah ya. Hanya Rasulullah itu turun perintah salat secara formal, aturannya diratur serapih-rapihnya gitu. Sebelumnya ada konsep sujud dan ini mungkin ada kesenjangan lah, anggaplah kesenjangan yang cukup jauh antara Ismail alaihissalam dengan baginda Rasulullah, sehingga ajaran tauhidnya, milah Ibrahimnya alaihissalam itu kan tidak secara formal tertata atau terrangkum, terdokumentasikan ya. Berjarak antara Ismail sampai ke Rasulullah itu kan lumayan jauh itu. Beda dengan keturunan dari pihak Ishak alaihissalam, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, semua nabi-nabi selain garisnya Ismail alaihissalam itu kan Ibrahim ke Ismail dengan Ibrahim ke Ishak itu kan para nabi semua tuh. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa terus sampai ke bawah. Nah, momen di mana awal ajaran di situ dibangun rumah Allah, di situ dibangun rumah ibadah itu dari sejak zaman Nabi Yakub itu sudah hadir gitu. Dan itu Rasulullah seperti menghormati terlebih dahulu kiblatnya kiblatnya ibadahnya para nabi sebelumnya. Makanya perintah sholat pun sejalan dengan sujud, ruku, kemudian i'tidal dan seterusnya sampai akhir, kiblatnya di awal syariatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis memang. Jadi emang kalau saya sih jawaban saya simpelnya ya perintah Allah. Kenapa ada perintah seperti itu? Nah, baru kita gali. Menurut sebagian pemahaman dan saya mencoba memahaminya adalah karena saat perpindahan itu ada kegundahan dulu di sini nih. Taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatr mas. Jadi ada semacam apa ya? Kegundahan lah gitu. Kok ini ajaran Yahudi banyak penentangannya, banyak pertentangannya, banyak yang menyelewengkannya. Ajaran Nasrani juga banyak. Di zaman Rasulullah itu ya ada kegundahan itu. Rasul merasakan sebuah kegundahan, termasuk arah kiblat juga. Kenapa? Kenapa? Misalkan contoh soal ya, bagaimana di zaman Rasul itu perkara harus membedakan antara ibadahnya Yahudi dengan ibadahnya Muslim sampai ke fisik-fisiknya pun Allah menuntun lewat Rasul itu agar membuat semacam diferensial perbedaan agar untuk menunjukkan bahwa ada sebuah ajaran baru yang tujuannya adalah menyempurnakan, memurnikan, merevisi apa yang sebelumnya mengalami ke ke penyelewengan, bias di ajaran dan seterusnya kan. Jadi tugas Rasulullah hadir untuk membuat perbedaan. Tapi perbedaan itu bukan untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah melampaui semua ajaran lain. Sebenarnya tidak juga begitu, tapi menyempurnakan, mengambil yang benarnya dan merubah yang salahnya. Termasuk ketika kemudian Allah menjadikan kiblat penghadapan wajah pun untuk Islam agar diarahkan dalam satu titik yang khusus gitu, tidak bercampurlah istilah lainnya dengan kiblatnya Nasrani, kiblatnya Yahudi, gitu sih. Sesimpel itu kalau menurut saya pribadi ya, Mbak Siti. Jadi karena Islam adalah ajaran yang hadir sebagai penyempurna ajaran sebelumnya yang mengalami bias dan lainnya, maka persoalan kiblat pun sampai Allah perintahkan untuk oke, sekarang sudah waktunya ketika konsep ibadahnya sudah difahami, sudah matang. Saya belum tahu nih, belum cek barangkali ada yang bisa ngecek secara ini lewat chat GPT, silahkan kapan peristiwa turunnya ayat ayat ini gitu.
Kalau di tafsir jalan lain ada nggak ya? Barangkali ada. Saya lupa di tahun keberapa. Yang pasti sudah berjalan cukup lama kan dari ininya. Nah, ini seperti 17 pembaharuan tahun lah. Ustaz. Ada Setelah 17 tahun. 11 tahun. 17 17 tahun. Ah ya, betul. 17 tahun eh, Islam. setelah Isra Miraj itu. Bayangkan ya 17 tahun ininya apa perubahannya itu gitu. Jadi bukan langsung kayaknya Allah sedang ingin menempa dulu penghadapan apa penyempurnaan mekanisme ibadahnya, syariat ibadahnya dimatangkan dulu, kemudian baru penghadapan wajahnya diperbaharui. Ini khusus Islam gitu. Ini kesempurnaan Islamnya ditunjukkan gitu. Posisi kan di Madinah ya pada saat peristiwa pengalihan kiblat. Kenapa nggak sejak di Mekah ya? Allah ingin menata dulu. Madinah itu kan penataan sosialnya ya. Kalau Mekah itu tahun Allah menata imannya para sahabat Rasul. Imannya Rasulullah teruji, kemudian berbondong masuk Islam para sahabatnya. Allah menata dulu 11 tahun itu kan di peristiwa Mekah itu. Nah, begitu pindah ke Madinah, Allah sedang menata aspek sosialnya. Semua syariat pun mulai disempurnakan di periode Madinah kan. Nah, termasuk sekaligus di situ penyempurnaan untuk aspek penghadapan wajahnya juga. Kalau saya mengertinya segitu, Mbak Siti. Iya, Iya Ustadz. Jadi mungkin memang syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi ya Ishak, kemudian mm-mm. Yakub, semuanya itu memang apa sama ya dengan ajaran tauhid. Jadi Rasulullah itu juga sebagai apa penerus Iya, betul. dari syariat itu yang Penyempurna. sama. Iya, makanya kan Mm-mm. mengimani kan keimanan kita kan juga keimanan kepada kitab sebelumnya ya. Ladzi unzila Mm. min qablika itu kan nggak bisa dipungkiri ya. Tapi Mm. aspek sebelumnya yang harus kita imani terkait dengan yang menjadi yang murninya gitu. Makanya Mm. Allah memilih mana ajaran murninya yang dilanjutkan oleh Islam, seperti kurbannya, hajinya, kan merintis, meneruskan ya, dan menyempurnakan. Apakah Nabi Ibrahim melakukan sa'i tiap ini setelah tawaf? Tawaf kan dari sejak Ibrahim alaihissalam, bahkan sejak Adam alaihissalam udah ada. Tapi sa'i kan belum, karena peristiwa Mm. sa'i itu peristiwanya Siti Hajar ya, saat Ibrahim masih bersama Ismail alaihissalam juga. Mm. Nah, Rasulullah merumuskan dalam tuntunan Allah semua kesempurnaan ajaran, termasuk menyempurnakan arah penghadapan juga. Untuk membedakan sebetulnya pembeda janggut yang disunahkan Rasulullah pada masa itu, kenapa disunahkan dipanjangkan dan kumis yang dicukur, karena membedakan dengan Yahudi yang memanjangkan kumisnya dan mencukur janggutnya gitu. Walaupun hari ini Yahudi hari ini kan juga janggutnya juga kan dibiarkan panjang ya. Tapi dulu itu untuk pembeda gitu. Nah, sekarang kalau disebut janggut sebagai sunnah secara sepenuhnya ya dan membedakan Yahudi ya faktanya Yahudi hari ini kan berjanggut semua ya, panjang-panjang ya para rabi Yahudi itu kan. Jadi sudah Mm. tidak lagi relevan ya kalau pengertiannya hanya seperti itu. Ada pasti makna lain. Nah, ini termasuk Mm. juga penghadapan wajah Mbak Siti. Mm. Gitu. Iya, tapi dari fungsi Masjidil Aqsa ini saat ini sebatas sebagai sejarah dari apa masjid Perjalanan Islam. suci ya kedua setelah ya apa ya walaupun Masjidil Haram dan eh, Madinah ya Ustadz dua tiga kota sucinya satunya lagi Masjidil Aqsa tapi dari ritual ibadah haji ini berpusat semuanya di Saudi Arabia gitu. Maksudnya Iya. kita sebagai umat Islam saat ini melihat Masjidil Aqsa itu bagaimana kita me, apa ya eh,
mengingat dan mengenang dan mengimani dari adanya Masjidil Aqsa itu, walaupun ada peringatan Isra Mi'raj ya yang dari Masjidil Aqsa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik gitu ya. Em, dari spirit Islam yang kita jaga terkait Masjidil Aqsa itu sendiri, mungkin kalau maksudnya di zaman saat ini tuh bagaimana Ustadz kita merefleksikan itu atau mengimani atas sejarah yang telah terjadi gitu. Ya, lebih kepada untuk menjadikan itu sebagai sebuah perjalanan ini ya, menghargai perjalanan sejarah itu sendiri, sejarah syariat itu dibangun. Makanya kenapa positioning Masjidil Aqsa tidak diabaikan ya sebagai tempat ketiga yang mengandung atau apa ya, yang memuliakannya, siapa yang sholat di Masjidil Aqsa kan juga mendapat nilai yang plus ya, 500 kali lebih baik dari masjid biasa kan. Kalau Masjid Nabawi 1.000, ini 10.000. Ada juga yang menyatakan 100.000 di Mekah, di Masjidil Haram, 10.000 di Masjid Nabawi, dan 1.000 di Masjidil Aqsa. Kalau buat Hmm. saya itu poin pertamanya, bahwa Hmm. ada sebuah sejarah panjang kenabian dari sejak Nabi Adam alaihissalam, ada tempat suci juga yang disucikan dari sejak Nabi Yakub. Jadi tangga Nabi Yakub itu tempat mi'rajnya Yakub alaihissalam. Itu Hmm. persis di titik di mana Rasulullah pun melakukan rute yang sama gitu, sampai kepada sampai ke Masjidil Aqsa di titik yang sama itu, yang di Sohro yang ada kubah emas itu. Makanya kenapa ada monumennya ya, batu besar yang jadi pijakannya Rasulullah sebelum Mi'raj ke atas pun sampai terbawa ingin ikut Mi'rajnya gitu, sehingga mengambang batu tersebut dulu ya. Sekarang menghindari apa dikultuskan atau diinikan, batu itu dibangun di bawahnya penyangganya itu. Jadi seolah menyangga ke batu. Saya Hmm. masih punya dokumentasi foto itu. Ayah saya pernah punya fotonya yang masih belum dibangun ininya. Jadi mengambang, betul-betul mengambang beneran gitu. Tidak ada gravitasi di situ gitu. Nah, sekarang kan Hmm. ditahan penyangga kiri kanannya. Jadi kalau kita masuk ke bawah, kan di bawahnya batu tersebut ada ruang untuk sholat, kiri kanannya ada bangunan seperti menyangga itu. Aslinya tuh betul-betul mengambang karena peristiwa di situ saat di mana Rasulullah itu Mi'raj menuju ke Sidratul Muntaha. Masjidnya disebut Masjidil Aqsa, secara masjidnya ya masjid yang dibangun Umar bin Khattab yang di belakangnya itu. Tapi tangga Yakubnya sebagai momen atau sebagai tempat bersejarah Rasulullah Mi'raj itu masih ada, dibangun hanya satu bangunan kubah emas itu saja gitu. Tapi itu bukan Hmm. Masjidil Aqsa-nya di situ ya, itu Kubatus Sohro, titik di mana beliau Mi'raj. Itu diabadikan sampai hari ini, dijadikan sebagai tempat masjid mulia ketiga setelah Haram dan Nabawi. Jadi ada penghargaan Rasulullah dan Allah tuntun ya terhadap kiblat pertama itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kiblat itu gitu. Hmm. Nah, kemudian Allah merumuskan Ka'bah sebagai poros dunia hari ini, yang dimana semua bertawaf di titik itu gitu. Ada sejarah yang ada tuntunan yang lain. Hmm. Allahu a'lam. Begitu, Mbak Siti. Iya, Nah, iya. Kita bersyukur dengan umat Muslim di Palestina ya, Ustadz ya, yang menjaga Masjid Masjidil Aqsa ini sebagai tempat suci untuk sholat, betul. beribadah kepada Allah gitu ya. Kurban, mungkin perayaan kurban juga saya nggak tahu maksudnya di Masjidil Aqsa sendiri itu seperti apa gitu ya, sama dengan dalam menjaga syariat tauhid itu. Ya kita sangat bersyukur ya dengan adanya saudara kita umat Muslim yang di Palestina yang menjaga tempat itu sebagai masjid yang suci ya, Iya, Ustadz ya. betul. Sampai sekarang Hmm. kan hari ini, alhamdulillah kan masih terjaga gitu. Allah yang melindungi sebetulnya. Dan hebatnya Hmm. ya Allah juga yang maha lah.
sampai menjadikan Yahudi di Masjidil Aqsa, Nasrani di Masjidil Aqsa, dan Muslim di Masjidil Aqsa, kan mereka dipersatukan ya. Mereka tidak Mm-mm. saling berperang satu sama lain gitu. Itu Mm-mm. yang harus disyukuri penuh ya, Allah yang menghadirkan itu. Bahwa di Palestina, di Israelnya masih ada gejolak, ya itu Allah izinkan juga untuk sebuah pemaknaan yang berbeda. Tapi Mm. eh, wilayah Masjidil Aqsa ada tembok ratapan di situ, ada tempat Nabi Isa lahir, Bethlehem di situ kan tetap dijadikan satu tempat ibadah yang semua meyakini kepercayaan masing-masing dan saling menghormati. Iya, Yang jadi layak. kayak kayak Pancasila ya. Saya jadi maksudnya versi lain dari Dan istilah. sebetulnya di situ Allah sedang ingin menunjukkan itunya bahwa kalau orang punya iman itu pasti ya diikatkan satu sama lain ya. Jadi kalau saya melihatnya masih ada Nasrani yang punya iman di situ ya, yang menghormati, Yahudi yang punya iman yang menghormati. Bahwa ada Zionis, ya itu Yahudi yang lain yang memang kerjaannya ya perusak bumi gitu. Nabi-nabi kalangan Yahudi kan nabi ada. Orang beriman dari kalangan Yahudi. Walaupun hari ini memang nggak bisa dengan mudah ya. Ini Yahudinya masih punya iman ya. Kita nggak bisa punya alat untuk menilai keimanan seseorang dengan kacamata fisik kita. Tapi jangan juga nafikan. Karena keimanan mereka yang membuat mereka tidak punya itikat untuk saling menguasai satu sama lain ya. Coba kalau dari dulu dibiarkan perang di dalam Masjid Aqsa kompleknya ya, terjadi saling rebutan wilayah pasti saling menghancurkan. Wah, itu yang ngeri kan. Hari ini faktanya enggak. Untuk menunjukkan ya, kita nggak bisa dulu menilai bahwa mereka pasti Zionis semua, belum tentu ya. Karena banyak juga orang Yahudi yang protes ya, yang protes keras dengan kebijakan Netanyahu dan seterusnya. Artinya di antara mereka ada orang-orang yang logis dan hatinya bersih lah gitu. Karena Nasrani pun sama, yang masih hati bersih juga ada. Tapi kaum muslimin pun hadir, tidak juga untuk memaksa mereka harus muslim. Zaman yang zaman Umar bin Khattab ketika menguasai Masjidil Aqsa kan tidak menghancurkan gereja-gereja ya. Sinagog tidak dihancurkan. Bahkan Umar bin Khattab sholat di luar gereja ya, di pinggirannya, walaupun sudah menguasai wilayah Masjidil Aqsa. Itu ya betapa Allah tuh menuntun seorang Umar itu juga punya nilai kebijakan yang hebat ya. Tidak merusak. Karena Islam tuh harus rahmatan lil alamin. Itu Masya simbol Allah. keutuhan ya, simbol kerukunan umat Ya. beragama itu ya di situ di Aqsa Hmm. sebetulnya. Kalau pengalaman beberapa saudara teman yang ke sana ya, saya sendiri belum belum dapat izin dan kesempatan, insya Allah ke depan lah berkunjung. Baik, Ustadz. Gitu. Baik. Baik, saya mau undang Bunda Tara nih Silakan Bunda. memberikan. Iya, ini udah open mic Bundanya tadi. Bunda, mau nggak? Bunda Tara, Assalamualaikum. Tadi udah open. Oke, belum. Ya, silakan Bunda. Waalaikumsalam. Ya, Saya, Bunda. kalau saya pribadi sih tentang arah Masjidil Haram yang saya pegang itu adalah eh, eh, waktu kami membahas ini adalah bahwa itu merupakan eh, apa ya untuk siapa 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 pengikut Rasulullah yang benar-benar taat pada Rasulullah. Jadi untuk semacam kayak menyaring ya, jadi istilahnya memfilter para pengikut Rasulullah. Itu yang saya pegang terus. Tapi memang hmm, apa namanya? Tadi saya terkesan sekali dengan tentang wajah Allah ya, karena itu yang sering sekali eh, dibicarakan di kajian-kajian. Jadi banyak yang jangan menyamakan dengan makhluk ya, wajah jangan menyamakan dengan makhluk, tapi lebih ke merasakan kehadiran kehadiran Allah. Dan itu memang
sekali lagi bisa dirasakan bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Udah itu yang paling penting Ustadz kalau menurut Ya, saya. betul. Mm, Ya, Silahkan. Bunda. Emang iya, termasuk salah satu hikmah besar terjadinya perubahan kiblat juga betul. Memang untuk menguji para sahabatnya Rasulullah, umat Islam itu mana yang total patuh dengan apapun yang Allah perintahkan melalui Rasulullah dan mana yang masih ragu gitu. Mm, Itu betul memang menguji betul. Salah satu hikmah lainnya adalah sebuah ujian, kepatuhan dan ketaatan. Ini kok tiba-tiba berubah arah nih dari utara ke selatan gitu ya, 180 derajat memang perputarannya itu sampai ekstrim begitu ya. Kenapa kok diarahkan ke betul. Mekah yang tadinya diarahkan ke Aqsa? Tapi para sahabat yang sudah teruji keimanannya di tempat perjalanan dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, atau yang di Madinah 11 tahun ya, 17 tahun maaf, Mm, 17 tahun. Berarti 17 tahun itu Ya. 11 tahunnya Mekah kan, 7 tahunnya ya di Madinah. Kaum Mm, Ansor yang kaum Ansor yang di Madinah kan sudah ditempa juga selama 3 tahunnya ya. Itu Ya, kalau mereka betul-betul sami'na wa ta'na dengan perintahnya Rasulullah, ya mereka akan langsung mengikuti perubahan penghadapan wajahnya itu, kiblatnya. Betul. Memang itu ya. Tadi saya betul. luput ya, maaf Bunda ya. Memang salah satu hikmah lain adalah menguji ketaatan total dari para sahabat Rasulullah SAW. Betul, betul, Iya, benar. betul. Nah, inilah. Mm-mm. Ya mungkin tidak hanya para sahabat ya Ustadz dan Bunda, maksudnya bagaimana pengikut Yahudi Nasrani saat mereka mengakui Rasulullah sebagai Rasul terakhir, kemudian totalitas gitu mengikuti syariatnya bahwa wajah Allah yang dipilih sebagai poros terakhir adalah Masjidil Haram begitu ya. Itu mungkin kalau benar-benar menguji keimanan terutama yang pengikut sebelumnya itu kan sebuah perubahan spiritual yang apa melebihi dari kesukuan atau golongan gitu ya sebagai kelompok yang disebut Yahudi apa atau kalau Nasrani mungkin lebih general ya. Kalau Yahudi itu kayak berbasis masih secara maksud saya nggak tahu ya bagaimana penyebaran agama Yahudi itu apakah boleh yang bukan keturunan seperti itu ya tapi sepertinya sangat lekat dengan faktor keturunan. Hmm. Em, Gimana Bunda? Kalau saya sih melihatnya em, karena memang awalnya memang di Masjidil Aqsa ya, jadi semua Nabi Ibrahim juga eh, di sana dia eh, kiblatnya segala macam awalnya itu di Masjidil Aqsa dan juga eh, Dome of Rock itu yang saya tahu ya eh, dari pihak Kristen ya terutama yang dari tempat saya dulu itu Dome of Rock itu adalah tempat penyembelihannya Ishak menurut Versi mereka. kepercayaan Hmm. versi mereka, versi mereka gitu sampai sampai sekarang pun mereka tetap berpegang pada 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 apa namanya kepercayaan itu gitu loh. Kalau sebab ada juga yang yang apa namanya, jadi mereka kalau apalagi di sana ada tembok ratapan dan buat orang Yahudi terutama mereka tuh juga berkiblat ke ke Aqsa gitu loh. Walaupun bukan sebagai tempat sholat orang Kristen, sorry, Yahudi. sholatnya orang Is- Islam, tapi Yahudi sendiri kan juga ada tembok ratapan gitu ya di sana Ustadz. Iya, betul, betul. Tempat Mm-mm, ibadah jadi mereka. mereka Ya. dan juga untuk orang Nasrani itu di sana eh, ada Bethlehem itu, jadi tempat nah gereja
gereja kelahirannya Nabi Isa alaihissalam yang dipercaya oleh orang Nasrani. Jadi sebenarnya itu semua agama itu hmm, ada di sana gitu loh. Nah, Ya, terus kenapa kok akhirnya ke haram itu menurut saya itu lebih ke memperbarui syariah eh, Milah Ibrahim ya. Jadi eh, yang tadi yang saya bilang siapa yang mengikuti akan kelihatan siapa yang benar-benar mengikut taat pada Rasulullah SAW. Sebab eh, kalau yang di sana di Aqsa itu kan masih hmm, tercampur ya antara Nasrani, kemudian Yahudi dengan cara mereka masing-masing, kemudian dengan agama Islam ada masjidnya dan sesuai dengan apa namanya arahan Rasulullah SAW. Nah, kalau di Masjidil Haram itu benar-benar sudah hanya arahan dari Rasulullah SAW gitu. Jadi nggak ada campur-campuran yang dari itu yang saya tangkap ya, ya, yang saya lihat tuh di situ. Dan kita sendiri melihat bagaimana eh, kalau kita melihat dengan kasat mata aja, kita bandingkan antara Aqsa dengan Masjidil Haram, itu perkembangannya dari Masjidil Aqsa tuh berapa puluh tahun yang lalu dengan Masjidil Haram berapa puluh tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang beda sekali. Eh, jadi saya melihat bahwa ketika ada juga yang mempertanyakan ke saya gitu loh bahwa mereka orang-orang Nasrani itu tetap berpegang bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu juga Ishak. Terus saya sampaikan waktu itu ke teman saya yang agamanya Kristen, saya bilang, sekarang kita lihat aja dulu siapa yang tetap mengikuti em, apa tetap menghidupkan haji sampai sekarang. Jadi mereka tidak kalau di kalau memang itu Ishak itu memang disembelih apa di bukan Ismail yang disembelih tapi Ishak yang disembelih. Kenapa kok tidak diteruskan gitu di sana gitu? Itu saya berapa kali waktu itu sudah bicara sama orang-orang Kristen yang menanyakan kenapa kok apa ya yang menyatakan bahwa yang disembelih itu adalah perintah untuk disembelih itu adalah ke Ishak bukan ke Ismail gitu Ustaz. hmm. Ya memang itu ramai ya Mm-mm. perdebatan. Terakhir saya juga ikut diskusi nih, ada beberapa teman yang memang ada mendapatkan penjelasan ya bahwa para ahli sejarah Muslim pun ada yang memang mencatatkan bahwa penyembelihannya itu Ismail Ishak itu bukan berdasarkan Alkitab, itu memang betul sih keyakinan mereka. Mm-mm. Jadi ya apapun lah yang mereka yakini ya bahwa Ya. penyembelihan itu lakukan Ishak, ya monggo-monggo aja Mm-mm. yang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Tapi yang pasti ketika kita punya keyakinan Ismail sebagai sosok yang melambangkan pengorbanan besar ya sampai rela disembelih, dan itu disyariatkan menjadi sebuah ibadah sunnah muakkad sampai hari ini, kan layak kita syukuri ya. Mereka Iya sekedar betul. membanggakan bahwa Ishak adalah yang disembelih, tapi berhenti di situ kan. Mm-mm. Kalau kita Iya betul. mensyukuri adanya penyembelihan Mm-mm. Ismail itu kemudian menjadikan syariat kurban itu menjadi sesuatu yang bermakna gitu. Dan Betul. dan saya sih ini. Cuma yang saya jadi penasaran itu adalah kenapa di ajaran Yahudi dan Nasrani itu tidak mengenal konsep kiblat gitu. Kan yang ada, saya nggak tahu nih, apakah gereja-gereja hari ini yang dibangun itu punya punya penghadapan arah nggak gitu? Nggak Atau ada Ustaz. menyesuaikan jalan Tahu aja saya atau ke Akso? Saya nggak tahu nih, mudah mungkin paham ya. nggak ada. Setahu Kayaknya saya nggak nggak ada. ada. Yahudi pun sinagog ya, tempat Nggak. ibadah Yahudi, Mm-mm. rasanya tidak ada konsep penghadapan wajah kiblat. Itu yang layak kita syukuri gitu. Jadi Mm-mm. penyempurnaan kaum muslimin ini termasuk sampai kepada sebuah arah wajah pun, arah penghadapan ibadah pun sampai di Mm-mm. sunnahkah apa diwajibkan Atur. punya sebuah arah khusus gitu yang tidak dimiliki oleh Mm-mm. ajaran
lainnya. agama Baik. lain. Kalau Betul. yang kecuali yang menghadap matahari ya itu mah wajahnya wajah ke penyembah matahari ya silakan itu nggak apa. Tapi Betul. ajaran Yahudi Nasrani sebagai agama langit ternyata tidak. Saya sih belum menemukan ya data yang menjelaskan tentang kiblatnya mereka. Gitu. Lebih kepada Aqsa dan Yerusalem, Bethlehem itu tempat sejarah dan tempat ibadah, tempat suci saja gitu. Saya Iya, bukan tempat betul. itu tempat suci, tapi bukan tempat sholat, Mm-mm. bukan tempat ibadah kan, Bukan. Mm-mm. kayak Betul. tempat peristiwa orang merasakan meratap itu aja gitu seperti itu. Wallahu alam. Betul. Begitu, Bunda. Dan pengertian mereka itu setahu saya bahwa dan itu yang dipegang sama Allah tuh ada di mana-mana gitu. Iya, Jadi Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi nggak perlu harus mengarah pada satu arah gitu. Itu mereka eh, apa namanya konsep itu yang dibilang oh iya makanya betul Tuhan betul. tuh ada di mana-mana. Jadi tidak perlu harus mengarah ke satu. Jadi memang perintah untuk mengarahkan ke satu titik ke Masjidil Haram tuh ya hanya dalam Islam. Itu Iya, yang dalam Al-Quran gitu. yang layak Itu kita yang syukuri itu di situ. Ada iya rahasia gitu betul. di balik penghadapan wajah. Betul, kita juga mengimani Allah di mana-mana wajahnya ya Iya. tadi itu. Mm-mm. Tapi kenapa kok ada kiblat gitu? Ya untuk memaknai konsep tauhid tadi Mas Siti. Jadi tauhid itu dari penghadapan ke banyak wajah, ke dunia, Mm-mm. urusan kantor, urusan harta, urusan anak, kemudian ditauhidkan hanya menghadap ke satu titik, satu arah. Mm-mm. Disitulah rumah Allah hadir, merepresentasikan tentang keberadaan sang pemilik rumah tersebut. Itu sih Betul. kalau bahasa saya yang disampaikan ke jamaah umroh misalkan dan lainnya. Wallahu a'lam. Betul. Hmm, Begitu, Mbak Siti. iya, iya, makasih Bunda. Em, apa ini juga sebagai ini ya, istilahnya persatuan wajah dari seluruh umat Islam dari Tentu. berbagai negara untuk menyatukan satu ibadah yang misalnya mungkin hikmahnya juga salah satunya untuk menghindari perpecah belahan gitu ya. Baik yang Sunni, Syiah sampai seperti itu ya. Tapi ibadah haji tetap itu kita kiblatnya itu semuanya berkiblat di Masjidil Haram gitu. Mungkin ada ini bukan lebih ke aliran itu misalnya ya ada Muhammadiyah, ada apa gitu. Jadi kiblat eh, mungkin Allah menjaga pemurnian dari ketauhidan itu dan persatuan umat Islam supaya ajarannya tidak bervariasi macam-macamnya mungkin gitu ya. Salah satunya maksudnya dengan menentukan eh, apa pemurnian Allah itu menghadap Mm-mm. ke ada konsep kiblat yang tidak dimiliki dari agama lain Lain. gitu ya. Mm. Ya, bisa begitu. Betul. Hmm, Mm-mm. oke. Baik, subhanallah ya, apa kita mengingat kembali dari sebuah sejarah besar dari baik Masjidil Aqsa kemudian ke Masjidil Haram maupun intinya adalah wajah Allah dan kenapa Ka'bah itu sebagai kiblat dari ketauhidan dan persatuan dari spirit ketauhidan seluruh umat Islam untuk memfilter dari ketauhidan itu sendiri Ya, hingga sekarang ya eh, semua ras kelompok manusia bersatu merayakan kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai titik poros dari spiritual itu yang ada di Masjidil Haram. Baik, mungkin apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau memberikan pendapat lagi? Bunda Tara, apa cukup? Sudah cukup, Oke. Kak Siti. Ya, terima kasih ya Bunda atas tadi remindernya dan
Saya Sama-sama. ya berusaha merelatekan dengan kajian Al-Baqarah kita ya, yang masih di bagian awal. Oke, Betul. baik Iya, jadi terus memperdalam mengenal Al-Baqarah yang cukup panjang ini, ada di 2 juz lebih. eh apa sedemikian detailnya dari susunan ayat-ayat itu sendiri. Semoga kita semakin dekat dengan surat Al-Baqarah juga. Baik Ya Ustadz, Allah. Ya, amin ya Robbal Alamin, amin ya Robbal Alamin. Baik Ustadz, mungkin bisa diberikan apa eh, poin penutupnya dari hikmah eh, wajah Allah ini yang berada di mana-mana, namun kita menghadapkan wajah kita ke Baitullah untuk kita beribadah sholat dan juga semangat dari ibadah haji itu kiblatnya ada di Masjidil Haram juga. baik. Silakan Ustadz. Ya, intinya itu. Jadi tidak mungkin Allah mensyariatkan sebuah bentuk apapun ya, wujud syariat itu termasuk persoalan kiblat, kecuali Allah sedang mengajari kita tentang penghadapan kepada yang maha satu, maha tunggal itu. Jadi, nah disitulah kalau di apa yang diungkapkan oleh Ustadz Nu'man Alikan itu juga dalam satu bahasan menyebutkan kalau badan kita menghadap kiblat, bahkan ada di depan Ka'bah, tapi hati kita tidak sedang menghadap Allah Ta'ala, kita belum sampai ke Ka'bah, belum menghadap kiblat sebetulnya. Nah, itu renungan ya buat kita semua. Benarkah ketika kita sujud, kita berdiri, ruku, hati kita merasakan kehadirannya, pikiran tidak dibiarkan liar berpikir kemana-mana, disitulah sebetulnya Allah sedang ingin melihat kemurnian penghadapan wajah itu saat ketika kita sujud, benarkah kita betul-betul menghadapkan seluruhnya hati dan pikiran dan jiwa kepada Allah Ta'ala. Semoga ini menjadi catatan buat kita semua, renungan, kita termasuk kalangan orang-orang yang tidak pernah lepas dari penghadapan wajah dan hati kita kepada Allah Ta'ala. Demikian mudah-mudahan apa yang hari ini saya sampaikan, semoga Allah tuntun, yang Allah bimbing, yang luput tentu dari saya pribadi mohon dimaafkan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Siti, silakan. Ya. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Dani dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bersama mencoba mendalami hikmah dari surat Al-Baqarah beberapa ayat tadi. Semoga menguatkan keimanan kita dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus semangat untuk mendekat kepada Allah melalui Al-Qur'an. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ya tadi Ustadz sudah istighfar ya. Mari kita ucapkan istighfar dan alhamdulillah dan hamdalah. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas di akhir pekan dan juga ada ini ya besok masih libur alhamdulillah. Jadi bisa sambil menata rutinitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Bu Tanti, Waalaikumsalam. Terima Bu kasih, Selamat, Ustaz. selamat Terima ya. kasih, Kak Siti. Assalamualaikum. ya dan teman-teman Assalamualaikum. semuanya. Silakan.